kasusnya terkait dengan tas-tas gitu deh guys. Lu liatin yang pernah dilaporin, udah sempet ada kok di jejak digitalnya ada. Hmm, pantes dia banyak tahu ya. Iya. Dia banyak tahu. Hmm. Oh halo Kak Gigi Boneng. Ah ada Gigi Boneng, gue nggak mau banyak ngomong nanti naik YouTube. Ini gigi boneng yang itu ya? Takut. Ini gigi boneng yang itu ya ampun takut juga gua. Gigi boneng yang suka Tapi masukin Gigi di Boneng YouTube. ini, Beneran tapi ini? dia ini kok dia mendukung mendukung apa Aminiki. Kelihatan banget kok dari postingan-postingan dia, dari judul-judulnya kelihatan. Iya, cuman aduh, muka kita terpampang di YouTube Embur. walaupun cuma 2.000 3.000 orang yang nonton, tapi aduh, gimana itu gigi boneng? Tapi Gigi Emang Boneng udah Gigi punya Boneng yang saingan YouTube loh. dulu ini bukan? Iya kayaknya orang cuma satu Gigi Boneng, atau ini Gigi Boneng yang mana? Gue baca Makanya namanya saya tanya nggak ini gue Gigi inget Boneng tuh. yang mana? Ayo kamu Gigi Boneng yang mana? Soalnya baca Gigi Boneng ingatnya YouTube. Dulu tuh awal-awal itu kenceng banget sih Gigi Boneng ini. Iya. Sempet agak ngerem-ngerem karena kan ya biasa lah dinamika. Tapi ada saingan loh. Ada saingan loh Gigi Boneng sekarang di YT. Yang apa tuh? Yang story-story itu loh. Ada saingan lo sekarang Gigi Boneng. Tapi menurut gue sih dia kayak lebih berpihak ke Nedol and the Gang gak sih? Yang sono, yang saingannya Gigi Boneng. Terus ternyata yang ini agak belok sedikit dari kasusnya Ami. Iya. Apa? Yang di Jawa Barat juga udah disidang ya, yang laporan siapa itu HS Laporan terhadap Ibu buzzer HL. itu. Dan terbukti ya bahwa itu apa terdakwanya menyatakan bahwa itu atas maunya dia sendiri. Ya, Jadi tidak ada dokter kaitan. Oki, dengan Iya. dokter Oki. Iya. Heeh. Oh, udah ada pernyataannya ya, Kanata? Iya udah tuh aku pas scroll lihat di siapa ya? Udah ada. Jadi bukan nggak ada perintah apa dokter Oki untuk mengerahkan buzzer gitu nggak ada gitu loh. Karena terdakwanya sendiri udah menyatakan di persidangan seperti itu bahwa dia cuman ikut-ikutan aja katanya. Gitu. Iya, bagus lah. Karena kayak yang aku tangkep sih, kayak berusaha terus gitu digiring bahwa DRO ini terlibat gitu loh. Terlibat, Yang yang aku lihat dari mengerahkan. story-storynya begitu sih. Iya. Pokoknya gimana ya aku mau bilang ya, agak ngeri-ngeri sedap sepertinya Sampai ini. gitu deh, kalau mau spill nanggung. Kita jadi penasaran sampai dibawa tidur. Oh ini Lambe nih, langsung aja to the point Lambe, jangan kayak nol dong, nol lantam. Nggak gini, soalnya emang kan si HS ini memang lagi gencar-gencarnya yang meng-LP-kan orang-orang yang memblack. Betul, tapi Nah, ternyata kan di situ Terus nah nanti akan ada mungkin ya ini menurut pendapatku aja, ada yang berkhianat demi Berkhianat menyelamatkan ke siapa? diri. Berkhianat ke Ami atau ke Dia ibu itu? Hah? enggak, dia ke FS. Dia ke FS. Oh, yang ini Berkhianat yang ke lagi FS. heboh sekarang. Ini menurut ini pendapatku doang ya. Menurut kira-kiraku seperti itu. Ini prediksi. Lambe itu kalau ngomong prediksi karena dia belum mau Prediksi. spill. Tapi memang benar sih, aku berprediksi Lambe nggak usah doang. disebut kisi-kisi juga, memang banyak kok yang pada pengen ke itu Nepos karena apa?
Karena kan Nepos kan dengan ucapannya yang lemah lembut, tanpa tidak mengajarkan membuli, tanpa sadar dia pun membuli, begitu kan awal-awalnya. Diajak Kata-katanya bertamu ke rumah. kata-katanya cuma satu, aku kan mirroring. Mirroring Mirroring. terus. Udah gitu di kita juga ada lagi yang ngomong gitu, aku kan mirroring. Nah, Terus lucu ya, kan Dokter sudah udah langsung kan ke toko gitu kan, toko apa Gusyong, dan di situ kan membuktikan bahwa itu adalah asli. Dia pakai bilang nggak mungkin, katanya mana ada, katanya tokonya, katanya mau bilang kalau KW itu adalah KW ya pasti katanya dibilang asli. Ada gila-gilanya ya. Lucu ya aja gitu, jadi masa kan dia bilang butik gimana Kak? iya, iya. Alasannya dia tuh gini kak, alasannya itu kayak tuh KW atau kayak tuh dibawa ke butik yang aslinya juga. Tapi kan kemarin tuh udah naik sedikit loh guys, ditunjukin sampai struknya ada struk pembelian. Iya. Malu nggak tuh sekebon? Tuh terlalu merendahkan Lagi orang lain, kasihan. Aku turun bentar ya, ada telepon. Ribut-ribut Nanti aku sampai kesini ke lagi. apa? Biasa telepon pagi. Kalau ribut-ribut sampai kemana tuh karena sampai datang-datang ke toko apa nih brand-brand aslinya gitu, ribut sampai ke merek-merek baju, ada lagi aja Nepos kalau memang lo ibu sosialita sampai didatang-datangin, jadinya pada nggak jelas banget ributnya sampai ke merek-merek baju, nanti di post nggak sekalian aja sih di celana dalam dilihat itu brandnya. Apa bukan masalah ngekos, tapi emang staf toko nggak boleh menilai barang KW atau asli, bukan. Staf toko tidak mengatakan itu KW atau asli, tapi staf toko membuktikan bahwa barang yang dibawa itu, barang yang dibeli itu adalah asli. Itu dia nggak ngomong oh ini bukan, ini KW gitu atau ini asli. Dia hanya membuktikan bahwa ini loh aslinya terlihat dari sini. Itu kan dari red ratingnya, dari kodenya yang di dalam gitu. Gitu JG. Dan walaupun barang Invoice itu udah benar. ditunjukin Udah menunjukkan invoice-nya, dealnya, tapi kan benar. si Nepos mana mungkin dia mau percaya barang begituan, karena si Nepos kan itu pencinta barang KW. Bukan titipan. Yang branded kan titipan. Itu apa, titipan pencucian itu ya, pencucian itu ya Mam. Cuci piring, Iya itu yang dulu heboh-heboh. cuci piring. Kan banyak Itu barang benar itu ya, sih, barang yang mirip namanya kayak Mami kan. Kalaupun itu benar Gigi Boneng fitinya halu, berarti di sini kan secara nggak langsung diperlihatkan oleh admin bahwa kalau kasus atau case mengenai Aminiki, iya oke gitu di up juga oleh di repost juga gitu oleh admin gitu. Tapi kalau yang masalah-masalah personal apa bodoh amat, mana Kak Niki mau campurin di situ, justru nama dia yang dimanfaatkan gitu kan.
Kok jadi diam? Tar dulu tuh lambe. Dia Eda, jangan undang mau sip Eda. Katai mak. Tar dulu kan gue lagi ini dulu. WA anak gadis gue dulu bentar. Bentar anak gadis gue WA. Happy birthday Kak Bel manja mengke kakak awak. Kok senyap? Belum absen ya? Hari apa lagi ya sidang PMH-nya? Kan ini hari Rabu ya? Hari Rabu kayaknya nggak ada sidang deh Kak. Soalnya itu lagi kesimpulan, jadi kesimpulannya itu dikirim nanti ke pengadilan aja lewat email atau apa gitu. Oh gitu. Oh jadi nanti eh, kesimpulannya dikirim lewat email. Tapi putusannya nanti tetap disidangkan kan? Maksudnya tetap disidang di pengadilan negeri atau hanya melalui email juga? Nggak seru kalau cuma melalui. Kenapa? Nanti keputusannya Iya, tetap dari melalui email. sidang. Putusannya aku nggak tahu, nanti coba aku cari tahu keputusannya karena kan tinggal 2 kali lagi tuh kesimpulan sama langsung ke putusan. Putusan, heeh. Oke. Apalagi Gigi Boneng yang mau. Siapa Gigi Boneng? Sony Wakwau. Eda lagi habis sikat gigi Eda. Husni, jangan kau lari-lari, lantangkan kau ya. Ibu ketua komisaris turun dia mental, loncat-loncat terus. Bahas siapa Wali Halu itu? Nanti juga dia tantrum sebut nama gue lagi di rumah orang, coba aja. Ada yang lapor lagi. Berisik. Si Wakwa si Sony itu mah tiada hari tanpa tantrum dia. Dia nggak mikir. Suka-suka teriak-teriak orang, dibalas sekali. Ngomongnya berhari-hari sampai setiap room dibahasnya orang-orang itu juga. Itu aja yang dibahas. Di perkomalan ini nggak usah sosok kuat lah. Lu datang ke sini semua atas case Nikita Mirzani. Nggak ada case Nepos, nggak ada case siapa-siapa, nggak ada. Awal muasalnya Nikita Mirzani aja, nggak ada yang lain, nggak ada. Kita cari pertemanan bukan cari musuh. Kalau cari musuh mah gampang. Tapi kalau lu mau ajak permusuhan, ayolah bolehlah. Tapi
dengan satu syarat, jangan pakai label NM ya. Sony siapa guys? Sony Ericsson, merek HP itu kakak, merek HP ya. Sony merek HP. Si Eda ini sama-sama di Jeddah ini. Dubai ini. Gak apa-apa lah. Sinyal gue hilang-hilang enjong. Sinyal gue hilang-hilang kampret. Kok nggak ada suaranya ya? Bonung, sinyal gue hilang-hilang nggak? Si Umi lagi nih. Enggak, suara lo normal kok. Hormonnya nggak stabil, makanya begitu kelakuan si Son. Iya, emang kalau gue mau nanya, suntik hormon itu pengaruh ya? Ya Bonung ya? Suntik hormon. Oh jadi kalau satu hari nggak suntik hormon dia ini ya, apa namanya, kejang-kejang. Jiwa lakinya itulah. Kalau jarang suntik hormon, jiwa lakinya keluar lagi loh. Masa? Kayak ini ya? Oke. Sinyalku bisa aja lambe lo, sinyal lo, alemong lo lambe lo, nggak kayak si nol, lantamkan lambe. Tahu tuh si Gal Gadot ini mana pembahasannya nanya hormon, nanya ke gua. Emang lo pikir gua suntik hormon? Anjing. Ya, lu kan secara boti, gimana kan gua nanya, boti suntik hormon nggak, PA? Ya su, diam masuk. Diam masuk ya. Ya wajar lah kan gua nanya, kalau boti suntik hormon nggak? Boti nggak ada suntik hormon ya. Suntik dengar apa dulu. jadinya? Suntik imunisasi. Banyak apa ngelambe. Ya kan, tanya Eda, boti ada yang suntik hormon nggak Eda? Suntik bolita. Yang Kan gua suntik hormon bertanya. itu waria ya. Yang suntik hormon itu waria, transgender. Ngadi lu kan. Gali sama Putra Gali Jawa. sama Putra Jawa udah maafan tapi mambel lagi. Coba deh tolong ya kalian ya, Apaan sih, bukan bawa? membela mambel. Dengerin ya. Tolong yang nonton di luar, mau nonton di dalam, mau nonton di atas genteng, tolong. Mau siapapun maafan itu perkara mereka masing-masing. Maksud gue gini, nggak usah membawa nama-nama orang. Gue tidak membela, Iya. gue tidak membela Eda Sembiring, tidak. Tapi Mereka jangan yang ada mengkait-kaitkan gitu loh. Mambel. Iya, gue tuh tidak membela. Jadi gini, tolong pakai pikiran yang cerdas ya. Kalian itu misalkan gue maafan nih, misalkan gue maafan nama Lambe, terus nyebut nama Mambel kan gak lucu juga. Ini umpama, bener gak Lambe? Misalkan nih, gue punya masalah sama si Lambe. Terus jangan ada bawa-bawa nama Mambel, itu tidak logika sayang. Yang logis aja pikirannya ya sayangnya. Kalian itu mainnya jangan main di tempat ya. Sekali-sekali lari-lari ke atas planet ya sayang ya. Sekali-sekali lari ke atas planet sayang. Di sini Eka tidak membela Eda Sembiring. Kita bicara tentang logikanya aja. Dia maaf-maafan, syukur alhamdulillah, berarti dia masih manusia ya yang punya hati ya kan. Tapi jangan membawa nama satu orang Bener lagi ini gitu. typingan si Nirwana ini. Kan mereka berdua yang bermasalah, mereka berdua yang maaf-maafan. Iya. Tiba-tiba bawa Mambel. Kan bodoh mereka itu. Kenapa kak? Udah Ini sayang. Eda ini suka Udah itu, Mam. Eda ini suka Ada lari-lari yang baca itu. itu Gali sama Putra Jowo udah maaf-maafan kan ku baca, tapi katanya mereka memaafkan supaya Mambel nggak merasa menang. Ku bilang lah mereka yang maaf-maafan. Tunggu. Putra Jowo siapa? Gali siapa? Putra Jowo siapa? Itu. Ya nggak tahu ya itu orang yang typing. Kopi.
mereka memaafkan supaya Mambil nggak merasa menang. Makanya ku bilang mau mereka maafan juga syukur alhamdulillah, tapi jangan menyebut nama satu orang siapapun. Gue tidak membela Mambil ya, gue tidak membela Eda Sembiring ini, tapi gue bicara dengan yang logika aja. Orang punya masalah, tapi jangan suka menyebut nama satu orang lagi. Itulah makanya kalian tuh senang sekali mempeributkan orang yang punya masalah siapa disangkut pautin sama siapa. Itu nggak nyambung, nggak nyambung. Kalau mau berarti kalian ini cinta sama Mambel ini, si Eda Sembiring ini dicintai Mungkin itu, sama Kak. orang-orang loh. Dan mungkin mereka-mereka yang beribut-ribut itu tanpa membahas Mambel, hidup mereka itu hampa, anyep. Iya. Siapa? Iya Siapa? betul, mama. Iya, enggak, ini ada yang tapping si JG, siapa sih? JG ya. Dia bilang katanya gini kan, Gali sama Putra Jowo udah maaf-maafan, tapi katanya mereka memaafkan supaya Mambel nggak merasa menang. Ya gue bilang kan, mereka Siapa maaf-maafan yang ya sedang syukur alhamdulillah. berlomba? Siapa yang sedang berlomba? Oh, peduli juga kagak, mati juga bodo amat, sinting. Tuh betul kan? No? Ini pada sakit jiwa deh. Makanya aku bilang, gue di sini tuh tidak membela ya. Makanya tuh kalian tuh punya otak itu dipakai, disaring, tidak membela siapapun. Tapi maksudnya jangan suka mengkait-kaitkan satu orang nama. Kalian yang punya masalah. Kayak gue nih, misalkan gue punya masalah nih sama Kanat lah ya. Terus gue bawa-bawa nama Glenn, kan nggak masuk akal. Ya maaf-maafan dari kita berdua, dasar dari hati kita ya Kanat ya, benar gak? Betul. Benar. Enggak mungkin gue bawa nama siapa, misalkan Umi Kulsum, Glenn, enggak lah. Kan gue maaf-maafannya dari gue punya urusan berdua sama Kanat. Misalkan ini kan Enggak kenal infam juga, kan. enggak kenal juga, enggak tahu juga kagak, kan tolol ya. Hidup Mambel, menyala Mambel. Enggak, emang bener, tahu juga kagak. Ih, kepedean. Iya, Makanya mereka yang berdua yang ditanam itu bermak. hari-hari, jangan otak. Benar. Dikit Mambel, dikit. Anyep Nanti hidup di-framing mereka nih gua nih. kalau Nanti- tanpa bahas kalau tanpa bahas Yo nanti gue Mambel. di framing nih, nanti gue katanya gue mata-matanya Mambel nih. Pokoknya kan setiap gue tuh meluruskan doang ya guys, meluruskan. Jadi kalau orang yang pintar pernah sekolah sampai lulus SMA, nggak usah lah kuliah lah ya, dari TK sampai SMA-nya lulus pasti paham. Tapi kalau nggak sekolah ya gue mau bilang apa, ngajarin orang juga udah susah kan, berarti mereka bodoh dari kecil ya. Jadi nggak usah harus diajarin ya. Enggak, kayak Gitu. ngerasa kayak bukan jatuhnya kayak ngerasa diurusin, kayak ngerasa dikepoin gitu. Ih, pede banget, tolol. Jelek. Cinta mereka sama Mambel. Iya, saking cintanya itu tiap hari Mambel. Tanpa disadari lu tuh apa? Lu tuh bikin nama Mambel terkenal. Bener gak? Orang mah nggak usah bahas Mambel, jadinya Mambel namanya terpendam. Lu ngapain bikin Mambel mulu terkenal? Dia aja nggak traktir gua ulang tahun, gimana sih? Dia kan ulang tahun nggak traktir gua. Iya kan Mambel gembel. Jadi Gua keputusan bercanda nih nanti, PMK itu nanti kan, keputusan PMK itu kan sama kayak sidang ini loh Kak, sidang perceraian Kak, gugatan perceraian. Oh, jadi tertutup. Sidang tertutup ya, Mbak? Tutup. Enggak, terbuka. Putusan itu kalau dari awal dia terbuka, maka dia akan tetap terbuka. Karena tidak mungkin, Iya dong, harus begitu. karena tidak mungkin sebuah sidang yang awalnya sudah terbuka, Terbuka, tiba-tiba tahu-tahu hanya melalui email atau apa ya, putusannya itu nggak mungkin. enggak. Atau Ini yang namanya gugatan seperti ini akan dibacakan sama persis seperti gugatan perceraian, Kak. Hasil putusan itu akan dibacakan dalam sebuah persidangan, bukan by email. Kalau yang by email ataupun surat menyurat, itu kan seperti hasil banding, hasil PK, yang gitu-gitu. Kalau persidangan kalau sidang itu berjalan, berarti putusan itu pun akan berjalan. Iya. Iya ya. Iya.
Jadi kalau yang tahu ada kasus-kasus sidang-sidang gugatan gitu-gitu itu putusannya pun akan dibacakan dalam sebuah persidangan, tidak dengan surat menyurat. Oke. Nah itu tadi Lambe bilang nanti kesimpulannya hanya akan dibacakan, hanya akan melalui email, gimana tuh? Ini yang berkas-berkas kali Kak, penyerahan berkas-berkas. Oh iya iya, jadi nggak perlu disidangkan kali. Iya. Nanti Kalau dibacakan nggak satu salah kali itu pas tadi yang putusan. dibilang si Lambe. Tapi kalau untuk pembacaan putusan itu akan dibacakan, nggak usah jauh-jauh. Dalam sidang. Banding aja kemarin hanya surat menyurat, putusannya bisa-bisanya dalam sebuah sidang yang sangat Iya aneh. iya, betul. Terlalu banyak kejanggalannya. Makanya itu yang aneh di kasus ini. Halo Daripada Reza. bahas-bahas urusan-urusan pribadi, kita bukan siapa-siapa, nggak usah sok asik deh. Betul. Itu aja. Jangan teriak-teriak ini cepu, ini A, ini O, ini B, tapi kalian tidak bersuara. Dikasih tempat bersuara, dikasih waktu, tapi malah sibuk dengan yang nggak jelas. Waktu yang banding itu kan aneh, Kak. Anu, fanbase-nya Nikita Mirjani. Hai Reza. Waktu Sorry. waktu pembacaan banding itu aja kan aneh, belum lagi waktunya. Dari banding itu aneh waktunya. Ya. Kasasi juga baru 1 hari langsung keluar hasil. Masa sebegitu banyak dibaca langsung 1 hari, nggak tidur itu hakimnya, MA-nya baca semalaman. Betul, biasanya paling cepat itu 8 hari katanya baru dibacakan, baru ada keputusannya. Ini hanya dalam waktu semalam, Nggak nyampe 24 jam ya, tidak sampai, iya. udah langsung keluar hasilnya, kan itu ngaco kan. Dan lucunya banding itu dibacakan dalam sebuah persidangan. Nah ini terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan ini, dan ini pun tidak dilirik oleh pihak Komisi 3. Ada apa ini gitu loh. Itulah. Dari yang awalnya cuman UIT, naik lagi TPPU. TPPU itu pun pincang, sebelah doang. Nah yang jadi pertanyaan, ada apa dengan Komisi 3? Bukankah yang dibahas, diundang untuk datang ke ruangan mereka, ke ruang rapat mereka itu adalah seluruh kasus mulai dari masyarakat, urusan pemerintahan juga, itu kan dibahas di sana. Yang aneh itu ini gitu loh. Nah, harusnya kita juga sebagai pendukung Kak Niki gitu, katanya kan bisa dari kita ada 20-30 orang gitu yang menyurati, sama-sama menyurati terus datang ke Komisi 3 membawa surat itu, mempertanyakan itu, mungkin bisa direspon oleh mereka gitu. Cuman ya gimana ya, paling nggak harus ada komunikasi juga mungkin dengan lawyernya Kak Niki gitu. Tapi ya mungkin ini mereka juga lagi sementara mempersiapkan PK-nya gitu kan, mempersiapkan PK ya, kita tunggu aja nanti gitu. Cuman ya nggak apa-apa, harusnya Komisi 3 juga menyuarakan ini, kejanggalan-kejanggalan ini gitu. Bukan menyuarakan, mereka harusnya mengkaji ada apa ya dengan kasus ini gitu kan. Sama kayak kasus-kasus yang ABK lah, yang ya. Tapi yang kasus ABK itu waktu masih di persidangan, di pengadilan, di persidangan awalnya. karena memang kan dari awal ini tidak digubris dengan mereka. Gejolak sosial yang terjadi itu saja seperti pura-pura tidak melihat, tidak mengetahui gitu loh Kak. Kalau kita mau berdebat kasus ABK
dia masih berjalan sidang. Gejolak sosial pada saat sidang ini berjalan, sidang kasus Niki dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk kasus ini, itu pun harusnya kan sudah menjadi pertanyaan. Gak usah jauh-jauh. Baru sebulan dilaporkan, naik jadi tersangka, langsung ditahan. Nanti alibinya apa? KUHP yang lama. Nah, itu aja gejolak sosial yang terjadi itu diabaikan. Jelas, itu sangat diabaikan. Tapi yang siapa yang pernah ngomong ya dari komisi berapa itu Habib? Awal-awal kan pernah dari komisi 3 ya. Pak siapa itu, Bapak siapa itu yang apa? Yang speak up juga, yang anggota DPD itu, DPD RI yang dari mana itu ya, Laode itu. Iya, yang orang Sulawesi itu, Sulawesi. Iya. Sama Abu Rohma siapa? Yang kalau nggak salah dia di komisi 3 gitu, tapi ya udah diam gitu aja gitu. Nah, itulah yang sangat-sangat aneh gitu kan. Gejolak sosial atas kasus Niki dibandingkan kasus ABK, kasus apa kemarin yang si Tepu yang soal Misal si ini Tepu desa, videografer. Nah, kayaknya lebih rame lagi deh kasus Niki ini. Masa mereka itu tidak tahu? Itulah. Tidak dianggap itu sebuah keanehan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan ada apa? Bapak Laude yang bersuara tersebut pun tiba-tiba kan senyap kan? Tiba-tiba kicep, Bukan kicep kak, senyap. Bahasa kicep Iya, dengan senyap itu beda maknanya. Iya. Dia tiba-tiba senyap. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ada apa? Bahkan sampai surat yang dilayangkan pun untuk ke RI 1 walaupun secara medsos ya, nggak mungkin itu nggak nyampe, pasti nyampe. Inilah yang perlu dipertanyakan, ada apa? Kanat, Angel tuh Kanat. salah gue.